baru diberilah pengertian. Bukan mengerti dulu, baru timbul iman. Sesuai di ayat ketiga tadi. Nah, karena iman kita mengerti, jadi kita dahulukan iman, baru pengertian itu akan datang. Nah, begitu juga dengan Abraham. Ketika dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal yang bernama Ishak, dia langsung laksanakan. Dia tidak ada komen-komen apa segala macam. Nah, kalau dia mengandalkan akal dan logikanya, kalau saya seperti itu, kalau saya mengandalkan akal dan logika saya, waduh, anak saya tinggal anak satu, disuruh korbankan, nanti saya tidak punya anak lagi. Waduh, gimana? Umur sudah tua. Nah, tapi Abraham tidak melakukan itu. Nah, tapi karena iman dia melakukannya. Nah, akhirnya timbullah dia apa maksud daripada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Silakan. Oke, lanjut ya. TikTok kan ya, ganti-gantian sambut-sambutan aja ya TikTok kan ya. Assalamualaikum Bang Loling, assalamualaikum Bang Wan, assalamualaikum Bang Al Askar. Monitor semuanya. Lanjut TikTok aja ya. Sebentar host. Boleh kita TikTokan tapi yang sportif ya. Oke. Iya, lanjut. Oke, Bang. Gini Bang ya. Kristen menyatakan bahwasanya beriman dulu, akal nanti mengikuti, kan gitu ya. Nah, Bang Leslie membawa perumpamaan ketika imannya Nuh dengan membuat kapal. Bang, yang harus dipahami, ketika orang yang membuat kapal itu dengan akal. Ketika orang gila dihadapkan dengan iman, dia tidak dapat membuat kapal, Bang. Itu yang harus Abang pahami. Ketika orang gila membaca Bible sampai habis, dari awal sampai habis, saya beri Abang uang 100 miliar, hadapkan kepada saya orang gila setelah membaca Bible, dia bisa berakal. Ayo, beriman dulu. Poinnya begini loh. Enggak, bentar dulu Bang. Sebentar dulu Bang, sebentar. Abang dari tadi sudah banyak. Abang kan sudah banyak ngomong. Saya kan Bang. Iya, Bang, kita kan Abang sudah ngomong dan saya giliran saya ngomong gitu. Saya tidak tadi ada jeda deh. Abang ini bentar dulu Bang. Ini kan udah masuk TikTokan kita ini, udah masuk TikTokan. Jadi bisa dipotong. Sebentar, TikTokan itu maksudnya bukan aku ngomong, Abang ngomong, bukan itu Bang. Nggak harus nunggu Abang berhenti atau selesai ngomong baru apa? Berarti Abang yang nyetel aku gitu. Nggak, kita ini kan udah masuk TikTokan kata bosnya. Abang bicara, saya mendengar. Aku bicara, Abang mendengar. Itulah yang coba kita tanya dulu hostnya. Kita tanya dulu hostnya gimana TikTokan ini sebenarnya. Abang ngomong sepuasnya. Udah lanjut. Boleh diatur lah supaya jangan terlalu lama. TikTokan ini gimana? Ganti-gantian ganti-gantian kondusif lah. Kita harus kita tahu lah kapan kita harus berbicara, kapan kita harus memotong, kapan kita harus saling mendengarkan dulu. Jadi ada poin yang kita bisa salah ya. Izin Abang Bos ya. Dulu bentar ya, aku ada apa sedikit ya. Sebentar Bang Leslie. Bang Leslie kan sudah ngomong nih. Bentar, tapi ada poinnya. Abang Leslie atau Abang belum selesai ngomongnya, biar nggak apa-apa. Bilang kalau belum selesai, selesaikan sampai tuntas, baru Abang serahkan sama orang lain gitu loh. Ya? Ya saya kan izin ya sama berarti belum tuntas nyampein Abang ya, berarti belum tuntas ya. Lanjut, ada penjelasan. Sampaikan sampai tuntas. Ayo, sampai tuntas nggak apa-apa Bang, lanjut. Oke, silakan Abang jalan lurus boleh tanggapi silakan. Bukan menanggapi, Bang. Bukan menanggapi karena saya belum selesai. Anda belum bisa menanggapi karena saya belum selesai. Ya, Abang lanjut aja lah. Silakan. Siap, lanjut. Ya. Jangan menanggapi karena saya belum selesai. Tapi kalau Abang bernarasi tadi belum tuntas, bernarasi aja gitu lagi. Nah, Abang Leslie menyatakan imannya Nuh. Lagi berhasil. Oke, lanjut.
Abang Leslie menyatakan imannya Nuh ketika dia beriman kepada Allah dan dia ketika dia membuat perahu atau kapal. Nah, yang dihadapkan adalah imannya Nuh dan akal abang menyatakan akal menyusul. Nah, ketika iman itu ada pada diri Nuh, ketika Nuh tidak berakal, apakah dia bisa membuat kapal? Sekarang makanya saya uji dulu. Saya uji orang Kristen, nyatakan kepada kami ada orang gila yang membaca Bible. Setelah dia membaca Bible, dia menjadi seorang yang waras dan menjadi seorang yang bisa dinyatakan tidak dalam gangguan jiwa. Hadapkan kepada saya. Karena konsep utamanya adalah beriman dulu, akal nyusul. Nah, ayo hadapkan kepada saya orang gila membaca Bible. Setelah dia membaca Bible, dia dalam keadaan dia tidak dalam keadaan gangguan jiwa kembali. Hadapkan kepada saya. Ya Bang ya, orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal aja Bang, orang yang tidak berakal aja itu tidak bisa memahami sesuatu penyampaian. Bagaimana dia bisa beriman? Abang saja secara logika berbicara sama orang gila tidak bisa masuk akal. Bagaimana dia beriman kepada Bible? Bagaimana dia bisa beriman kepada Al-Quran? Itulah yang dinyatakan Bang. Iman dan akal, yang mana lebih dahulu diutamakan, akal dulu atau beriman dulu? Ketika Bang bilang beriman dulu, maka orang gila bisa digolongkan kepada beriman. Sepakat? Ya. Lanjut, sudah. Bagaimana sudah kok? Cukup ya? Iya lanjut. Oke, jadi begini ya. Oke, terakhir orang gila ya. Orang gila ya kita semua tahu nggak punya akal loh. Tapi bagi orang yang beriman, percaya, dia mendoakan orang gila dipulihkan loh. Terjadi loh. Jadi jangan orang yang tidak punya akal dipaksain harus dia punya akal loh. Contoh apa seperti itu? Jadi bagi orang gila itu orang yang punya iman, percaya dengan sungguh bahwa orang ini saya doakan pasti dia dipulihkan, karena dia nggak punya akal lagi loh. Ngapain dia ambil contoh seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua tentang Nabi Nuh, ya, dia beriman, percaya Allah akan menghukum dunia ini dengan air bah. Perintahkan buatlah bahtera di tengah gunung, gak masuk akal loh. Karena keputusan iman dia mengikuti perintah yang maha kuasa, maka dia berbuat untuk melaksanakan perbuatan bahtera. Jadi saya kira cukup jelas loh. Apa yang kita bolak-balik? Makasih. Singkat. Oke, mungkin abang lurus, jalan lurus, mau tambahkan silakan. Waktu masih ada ya. Poinnya itulah, aku jawab singkat aja lah. Orang gila kan kita semua sepakat gak punya akal lagi. Tentu bagi yang mendoakan itu yang punya akal, tapi yang paling utama dia beriman bahwa orang gila ini harus dipulihkan. Ya, berimannya seperti apa itu kan urusannya mendoakan ya. Makasih. Ya baik, saya sedikit ya saya apa. Sebelum saya tanya dulu ke Bang Hasan nih. Kalau menurut abang, untuk abang lah ya, mana yang abang utamakan, iman dulu baru berakal? Coba silakan. Oke, saya akan jawab Bang ya. Apakah Islam itu ketika bertanya yang mana lebih dahulukan dihadapkan di antara keduanya ketika yang dinyatakan kepada Islam, akal dulu atau beriman dulu? Itu yang harus dipahami. Ketika orang yang dinyatakan Islam, yang paling utama adalah dihadapkan kepada dua kalimat syahadat. Itu yang harus dipahami. Yang dihadapkan kepada orang yang ingin masuk Islam itu dihadapkan kepada sebentar Bang, bukan itu. Ini tentang iman loh, tentang iman. Iya, sebentar Bang. Abang
abang mau abang yang mau merespon atau saya yang diem? Ayo, Loh, nggak kita apa-apa. ini kan nggak gini Iya, bang, abang kita aja ini kan ngomong, nggak apa-apa, tiktokan, saya kita diem. ini kan Ayo, tiktok, lanjut. boleh dong kita memotong perkataan atau penjelasan walaupun sebelum akhirnya kan boleh dong, ya silakan. Bang, kalau abang mau bertanya, abang yang menanggapi nggak apa-apa. Abang tanya, abang nanggapi sendiri. Biar saya diam gitu. Nah, abang bertanya, yang mana didahulukan iman dan berakal? Ketika iman masuk kepada Islam, oh kamu beriman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, berarti kamu Islam. Yang mana lebih dahulukan, akal dulu atau beriman dulu? Maka ketika orang yang dihadapkan kepada Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana kedudukan 2 kalimat syahadat ini? Apa syarat-syaratnya? Harus dalam keadaan sadar. Akal dulu, semuanya gunakan ada dulu akal. Kalau nggak ada syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah salah satunya harus dalam keadaan sadar. Itu bang. Apakah orang gila bisa dinyatakan sadar? Tidak. Orang gila saja ketika dia melempari batu kepada orang lain, dia tidak sadar. Ketika orang gila memakan makanan dari tong sampah, dia tidak sadar. Kalau sadar, dia berkata, oh ini jorok bang. Itu yang harus abang pahami. Maka kedudukan di dalam Islam ketika beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis, dia harus dalam keadaan sadar. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, dia harus dalam keadaan sadar. Dia harus dalam keadaan berakal. Itu bang poinnya. Ya, jadi ketika saya bertanya, ketika ada orang gila yang mana disuruh untuk beriman kepada Bible, apakah orang gila bisa memahami Bible? Jawab bang, pertanyaan saya. Siapa yang jawab nih? Halo. Ya, Abang Julus, kalau saya tidak jelaskan tadi, orang gila kan nggak punya akal. Oke, baik. Makasih bang. Berarti abang Leslie sepakat. Akal dulu. Oke, dia sederhana aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu bang. Pertanyaan saya satu ya. Ketika Kristen menyatakan beriman dulu, akal menyusul. Iya sebentar Bang Leslie. Bang Leslie, pertanyaan saya, ketika orang nasi pajar kan kita gak potong loh, diam aja. Iya sebentar Bang Leslie. Pertanyaan saya mau meluruskan pertanyanya saya. Agak teruskan dulu. Orang kamu kan tadi marah, kamu lagi bernarasi, orang potong kamu marah, gak boleh. Halo, kita baru potong, orang lain mau melengkapi, gak mau. Kamu waktu habis terpakai ya. Betul, abang mau menjelaskan sebentar, satu-satu loh, satu-satu supaya tertib loh diskusi nih. Abang-abangku. Oke, abang jalan dulu sebentar, abang jalan lurus dulu. Waktu kita masih banyak loh tadi, baru aku jalan potong aja, singkat aja loh. Oke, sebentar, abang jalan lurus boleh tanggapi. Bentar. Baik, terima kasih bang ya. Nah, Abang-abangku. Sebentar, orang lain. sebentar. Jangan dulu. Sebentar. Jadi kami jelas ya, kami mengutamakan iman dulu ya, karena sudah itu yang tertulis di dalam Alkitab sesuai di ayat 3 ya. Berulang kali saya katakan tadi, saya baca, karena iman kita mengerti. Jadi iman dulu baru dikasih kita pengertian, dan itu sudah dilakukan oleh nenek moyang zaman dulu. Sudah beri kita contohnya Abraham, Nuh, Musa, karena dia beriman dulu. Musa membelah Laut Merah. Ya karena iman dulu. Dia tidak tanya, mungkinkah saya bisa membelah Laut Merah? Kalau dia mengutamakan daripada akalnya, logikanya. Tetapi karena Musa mendahulukan imannya, dia melakukan, diberi pengertian. Ya, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Karena
dia sudah beriman karena dia percaya. Akhirnya dia melakukan. Ya, begitu juga dengan yang lain, Bapak Abraham. Ya, ketika dia diperintahkan untuk mengorbankan anak yang tunggal yang bernama Ishak, dia tidak banyak tanya, dia melakukan. Ya, dia tidak menggunakan terlebih dahulu akal logikanya, dia langsung lakukan. Nah, diberilah dia pengertian, langsung dia lakukan. Jadi kami jelas ya, sesuai dengan Ibrani 11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti. Nah, jadi cukup jelas. Iman dulu, baru kita diberi pengertian. Nah, jadi mengenai orang gila, ya, di dalam iman saya pribadi percaya di bawah kolong langit ini ada orang gila sembuh. Saya percaya, walaupun saya tidak melihat. Di dalam keimanan saya percaya di bawah kolong langit ini ada orang gila sembuh. Sekarang pertanyaan dalam hati saya, mengapa dia sembuh? Apakah karena akal, pikiran, atau logikanya? Saya yakin dan percaya tidak. Tetapi oleh karena imannya, dia bisa sembuh. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya begini. Jadi artinya abang versi. Iya, sebentar Bang Leslie. Bang Leslie kan udah ngomong nih. Enggak, Bang Leslie kan udah ngomong. Apa belum? Enggak, Bang Leslie belum tuntas juga ngomongnya. Enggak, Bang Leslie belum tuntas juga ngomongnya. Jangan debat khusus lah, jangan ulang. Iya, Bang Leslie belum tuntas ngomongnya. Ya, masih kita punya waktu kan? Iya, Bang Leslie tadi sudah bicara atau belum? Kesimpulan sementaranya begini, abang utamakan akal, kekristenan utamakan iman. Oke. Iya, Bang Leslie tadi sudah bicara belum? Kan kita masih punya waktu kan? Siap. Oke, lanjut. Abang host, lanjut. Terima kasih. Nih ya. Nah, ketika Abraham dihadapkan untuk menyembelih anaknya, apakah dia mengutamakan akal dulu? Mengutamakan. Karena sebelum Abraham dihadapkan untuk menyembelih anaknya yang tunggal, dia dihadapkan dengan mimpi. Dengan melalui mimpi dulu, baru perintah itu dilaksanakan. Maka ketika Abraham ingin menyembelih anaknya, aku telah bermimpi, wahai anakku, katanya kepada Ismail, kata Ishak. Nah, maka dengan mimpi itulah akal tadi dia menyatakan perintah Tuhanlah yang berkata, bukan perintah setan. Berarti perintah dalam mimpi itu adalah wahyu dari Tuhan, bukan wahyu dari setan. Jangan kamu menyatakan bahwasanya Abraham menyembelih anaknya tanpa adanya namanya pewahyuan. Jangan. Ya, karena wahyu yang karena sebelum perbuatan itu dilakukan, Abraham telah menerima mimpi dari Tuhannya. Maka akal Abraham lah yang dimainkan ketika, oh iya saya bermimpi dan mimpi ini dari Tuhan saya. Itu yang harus kamu pahami. Pertanyaan saya dijawab, apakah ketika orang yang ingin beriman kepada Bible, apakah orang gila bisa memahami Bible? Jawab. Jawab. Mana orang nggak jawab-jawab? Bang, saya minta analogi yang belum punya agama gitu kan, belum punya iman. Kalau Abraham kan udah punya iman, udah punya akal gitu, Bang. Agama itu buat orang yang berakal. Ya, minta analoginya, minta contohnya yang belum punya iman gitu ya istilahnya. Oke, sebentar Bang, oke. Gini ya Bang ya, saya beri analoginya. Dari mana saya akan menjawab bukan menurut asumsi saya pribadi Bang. Karena Abang bertanya,
tentang namanya analogi yang dinyatakan yang mana lebih dahulu diutamakan ketika beriman dengan beriman kepada agama, yang mana lebih diutamakan beriman atau berakal dulu. Maka Bang, ketika orang gila itu tidak dinyatakan dia tidak didapatkan dihadapkan kepadanya hukuman. Kenapa? Karena di dalam keislaman itu dinyatakan ada tiga amal perbuatan tidak akan dicatat daripadanya. Apa itu tiga amal itu? Yaitu apabila orang yang belum balik, apabila orang yang belum dalam keadaan sadar, atau orang gila, atau orang yang atau yang dibilang dalam yang ketiga adalah orang yang bodoh atau orang pikun. Itu yang harus kamu pahami. Dia tidak akan dicatat amal perbuatannya. Sudah hampir berapa jam? Karena bagaimana orang beriman, bagaimana orang berbuat dengan bagaimana orang bisa melakukan perbuatan tanpa adanya akal. Abang Leslie diam, Bang Leslie. Bang Leslie, kalau abang yang mau menanggapi, tanggapi gitu loh. Udah berapa lama loh? Waktu terlalu banyak aja bicara. Oke, Bang Leslie tanggapi pertanyaan. Oke, Bang Leslie pertanyaan Bang Cecep tanggapi. Bang Leslie tanggapi pertanyaan. Bang Leslie tanggapi pertanyaan Bang Cecep. Ayo, saya sudah menanggapi pertanyaannya. Tanggapi sekarang pertanyaan Bang Cecep. Sebentar, aku tanya dulu loh, diam dulu loh. Kau sudah bernasib panjang lebar, orang lain tidak dikasih kesempatan bicara loh. Kita tunggu berapa lama ya? Di mute terus, tenang aja, standby. Itu loh, diskusikan enak begitu loh. Abang Cecep. Jadi begini, saya tanya ke abang ya, abang, Abraham itu orang beriman atau bagaimana ya? Ketika dia menerima perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya, udah jelas loh, keputusan iman dia, baru dia mengikuti tindakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh pemilik hidup ini. Itu kan keputusan iman loh. Kalau ikut akal loh, masain anak saya baru aku dapatin ketika usia saya ratusan tahun ya. Tapi Abraham berapa? 100 atau berapa? Abraham 100, Sarah dan Hagar berapa? 90 atau 80 ya, nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi keputusan imannya duluan, baru ikuti dengan tindakan perbuatannya. Karena imannya berpikir bahwa memang Allah perintahkannya seperti itu. Jadi begini, kesimpulan terakhir dari Abraham yang orang beriman jangan dianalogi dengan orang gila. Ngapain terlalu jauh banget loh. Analoginya sama Bisa diskusi. jadi kesimpulan dari sebentar. Kalau mau ngomong sampai puas, kalau mau ngomong sampai puas buka komal sendiri Bang Leslie. Boleh jangan dipotong. Bang Leslie, jadi begini kesimpulannya, Abang Hasan tetap menempatkan akal baru iman. Kalau saya sama Abang jalan lurus, iman baru akal, perbuatan tindakan menjadi ikutan ya. Makasih. Oke. Sebentar, Anda tadi hanya tahu tentang Abraham itu cerita di tengah. Sebelum Abraham menerima perintah, itu sebenarnya apa yang diyakini Abraham sebelum berketuhanan, yang tahu dia bahwa Tuhan itu yang benar. Abang tahu ceritanya enggak? Bukan gitu Bang Loling, gini aja. Dia hadapkan yang mana lebih dahulu ketika dalam penyembelihan, perbuatan dulu atau mimpi dulu. Gini Bang, dulu dia hadapkan. Begini Bang Hasan, dia memaksakan kehendaknya bahwasanya Abraham itu beriman dulu baru berakal. Nah, dia kan ambil tengahnya aja nih kan. Bang Hasan, aku ingin syahadat. Sebelum Abraham itu menerima perintah, siapa yang disembahnya? Anda tahu? Halo. Nah, sebelum Abraham menerima perintah itu, siapa yang disembah Abraham sebenarnya? Anda tahu ceritanya? Coba Anda jelaskan dulu. Halo. Halo, monitor Leslie. Lanjut Bang Askar. Bang Oden, ada Oden di sini.
Ini Bang Leslie sama Bang Jalan Lurus, sama Bang apa mungkin Bang Aco ini Muslim atau Kristen Bang Aco? Begini syahadat ini. Bingung ini. Agama. Gini, Bang. Gini dulu Bang Askar. Ini aku kejar ini siapa ini dulu, si Leslie ini tadi. Dia bernarasi di tengah dia nih. Pada awalnya Abraham itu, sebelum dia mengenal Allah, sebelum dia mengenal Tuhannya, itu yang disembahnya siapa gitu. Monitor Leslie. Halo Leslie. Masih hidupnya ini Leslie-nya? Nah, jadi biar ku bantu kau dulu cara menjelaskannya dulu ya. Abraham itu sebelum dia mengenal Allah itu, dia mencari siapakah Tuhan yang benar. Dia lihat bulan, tapi bulan ketika siang hilang. Dia lihat matahari ketika malam matahari menghilang, dan dia tidak percaya bahwasanya di antara benda-benda itu adalah Tuhan. Maka dia datangilah patung-patung itu. Dia ajak bicara, gak ada satupun yang bisa meyakinkan dia bahwasanya patung-patung itu adalah Tuhan. Bahkan dikampaknya satu-satu dan ditinggalkannya kampak itu di patung yang paling besar. Dan kemudian dia meyakini tentang Tuhan itu ada, bukan wujud itu berbentuk, tidak ada. Maka dia mendapatlah perintah-perintah itu. Bukan berarti kau ambil di tengah-tengah saja kau menjelaskannya itu bahasanya Ibrahim itu beriman dulu baru berakal. Tidak, dia berakal dulu baru beriman. Kaedahnya enak, apa namanya? Natijahnya enak itu. Iya. Natijahnya gini dia. Agama itu cuma milik bagi orang yang berakal. Kalau yang tidak berakal tidak wajib itu apa namanya mengimani. Kan gitu. Enggak gini Bang Askar, dia kan beriman dulu baru berakal katanya. Dari mana bentuknya orang yang tidak berakal bisa beriman begitu? Ya, Musa seluruh nabi-nabi itu berakal dulu. Bagi orang yang berakal, Allah mengasihkan apa namanya? Mengasihkan beban. Kalau orang yang tidak berakal mana dia kasih beban? Jadi jangan lupa para rasul dan nabi itu sebelum dia bertuhan, dia mencari siapa Tuhan sebenarnya. Bukan dia dapat wahyu begitu saja, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun itu mencari ketauhidan itu. Apalagi Nabi Ibrahim. Kalau cuma modal iman duluan, itu rancu habis tuh, masuk jurang neraka. Jadi Leslie, coba kau bantah dulu kalimatku ini. Orang yang tidak punya akal menyembah manusia, dah habis. Menyembah makhluk, menyembah ciptaan. Tuhan mengasihkan kita akal, baru kita beragama, baru kita imani. Host, kalau diimani dulu. Host, Bang Alek. Halo, Bang Alek. Kok pada diam semua nih? Standby Bang, standby. Iya. halo. Bang Jalan Lurus. Monitor. Monitor. Gimana tuh? Kira-kira?
Oke, saya tanggapi tadi ya. Ya. Tentang Abraham ya. Jadi abang kalau tidak salah mengatakan dia mencari ya. Iya, pada awal dia mencari dulu. Oke. Di dalam Alkitab saya, Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, jadi Tuhan yang datang kepada Abram. Ya, bukan Abraham ya. Sebelum dia dipanggil namanya adalah Abram, bukan Abraham. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Tuhan yang datang kepada Abram. Ya. Firman-Nya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Artinya posisi Abraham masih ada di negerinya dan di tengah-tengah saudaranya. Ya, belum keluar dia dari negerinya. Ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ya, jadi Abraham itu dipanggil, didatangi. Tuhan datang kepada Abraham, memerintahkan kepada Abraham untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapanya ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Jadi ada kata perintah di situ. Ya, kata perintah kepada Abraham, posisi Abraham masih berada di negerinya, di tengah-tengah sanak saudaranya, masih berada bersama-sama dengan bapaknya. Tuhan kasih dia firman, Tuhan datang kepada dia, berfirman, pergilah. Nah, itu dia. Pertanyaan ya, bentar Bang Luling. Yang berfirman itu Bang siapa? Luling, sedikit saya masuk Bang Luling, sedikit. Sebentar dulu Bang Hasan. Jalan lurus. Sebentar dulu Bang Hasan. Kami mau bertanya pada Bang Jalan Lurus, sebelum Abraham menerima firman, apakah Abraham tidak berakal atau berakal? Sebelum Abraham menerima firman, apakah Abraham adalah orang yang berakal atau yang tidak berakal? Jawab. Jelas dia tetap berakal. Loh, berarti berakal dulu. Jelas semua manusia diberi akal. Berarti berakal dulu. Tapi dalam hal ini pertanyaan dia saya, mengutamakan iman. Sebelum Abraham menerima iman. firman dari Tuhannya, apakah Abraham orang yang berakal atau yang tidak berakal? Jawab. Loh, kan udah dijawab, dia tetap berakal dia. Berarti Tapi berakal apakah dulu. dia menggunakan akalnya dulu? Itu jawabannya. Nah, itu dia. Itu jawabannya. Berakal dulu baru menerima firman. Di dalam apa ini? Di dalam Alkitab kami, dia beriman dulu dia. Gimana sih? Mana beriman dulu? Gimana? Lurus. Ajaran gereja. Pertanyaan saya, sebelum Abraham beriman kepada firman dari Tuhan, apakah sebelum Abraham menerima firman, apakah Abraham adalah orang yang berakal atau yang tidak berakal? Jawab. Berakal atau gila? Berakal. Nah, oke, boleh saya lagi ya. Udah lama ya kamu bicara bolak-balik. Ya, jawab dulu Bang pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Bentar, tadi kamu aja bolak-balik terus. Iya, jawab dulu bentar, aku pertanyaan nggak lari saya, loh. Bang. Bentar, makanya diam dulu kau supaya orang jawab. Ayo Diam jawab. dulu, semua diam. Udah. Orang beriman dulu percaya ya, iman kepada pemilik hidup, penguasa hidup ini ya. Ini mah Baru dongeng. dia akan Dengari laksanakan dongeng ini. apa akalnya. Ini dengari dongeng. Kalau begini ya, kalau cuma akal aja dia masih menerjemahkan pikir apakah benar atau tidak. Tapi kalau iman dia betul sudah pasti, akal dia akan mengikuti loh apa yang dia mau dalam kehidupan dia, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam kehidupan dia. Gitu loh. Gitu. Pertanyaan saya dijawab. Sebentar, Ketika Abraham menerima firman dari Tuhan, apakah Abraham sebelumnya adalah orang yang berakal atau yang tidak berakal? Jawab. Kiri kan sebenarnya ngapain sih? Mau diskusi atau enggak? Ya. Jawab. Bang Mau diskusi Leslie. atau- tiga orang bicara satu kali. Diam dulu, diam. Ya udah jawab dulu pertanyaan saya. Keputusan iman Ketika itu Abraham akan sebelum diikuti menerima oleh firman akal dari untuk Tuhan, melaksanakan apakah apa yang Abraham dia orang yang imani. berakal atau Begitu, yang tidak berakal? sebentar kau sabu kiri karena kamu waktu jawab. berdebat diskusi kita diam nggak potong-potong sebentar kita Ya menjawab dijawab kamu aja potong pertanyaannya. sebentar diam dulu makanya kau diam Dijawab ya, ayo dijawab. dulu aku sudah jawab kan
Makanya begini, kesimpulan akhirnya begini aja, kau akalmu baru menentukan iman kau, gak masalah. Dijawab Kita dulu pertanyaan saya. Sebentar. Begitu, kau gak mungkin paksakan lagi. Kita iman dulu, akan mengikuti apa-apa yang kita imani terkait dengan keyakinan kita. Begitu. Hal-hal yang tidak bersentuhan dengan keimanan kita pakai akal. Begitu masuk akalnya di situ. Sebentar, jangan potong. Kamu sembarangan aja, kamu nggak punya etika dalam berdiskusi. Kita diam aja dari tadi, kamu ngerocos satu sambar, kita diam aja. Pura-pura diam, saya mau tahu siapa kamu ini. Ternyata kamu baru kita bernarasi sedikit aja langsung ya dijawab aja pertanyaannya, jangan ngomong kosong. Kau gitu. diam aja, itu kau akalmu mengikuti keimanan kau, gak masalah, gak ada salah. Tapi kita keputusan tentang keyakinan, keimanan dulu, akal itu jangan ngomong kosong. Keimanan selesai. Gitu loh, jawab dulu, kau jangan potong-potong. Ya dijawab pertanyaannya ya. Sebelum Abraham menerima firman dari Tuhan, apakah Abraham orang yang berakal atau yang tidak berakal? Jawab. Kenapa kau komentar balik? Kau diam dulu kau. Kamu dikasih kesempatan berleha-leha berpendapat, bernarasi, kita diam sebentar. Oh, aku sudah jawab tadi kan? Jawab, apakah Abraham tidak berakal atau orang yang berakal sebelum menerima firman? Jawab. Diskusinya segitu, jangan paksain orang. Itu kau punya keputusan, silakan. Nah, akalmu memerintahkan imanmu. Kalau kita iman, kita memerintahkan akal kita untuk menjalani apa yang diperintahkan dalam iman kita. Selesai loh. Makasih. Oke. Nah, kalau narasi Anda seperti itu, apa ubahnya kita kayak monyet gitu loh? Kenapa Anda mengarahkan beriman dulu baru berakal, serupa monyet jadinya? Kenapa? Kita berpikir karena akal, bukan karena insting. Abraham jangan kau anggap beriman itu baru berakal dia gitu loh. Insting dia karena Tuhan itu ada. Enggak, bukan. Dia karena berakal lah maka dia mengakui Tuhan itu ada, begitu loh. Nah, itu harus Anda pahami. Kalau Anda mengatakan berpikir dulu baru berakal, itu serupa Anda berpikir dengan insting, bukan dengan akal. Insting hanya dipunyai oleh makhluk hidup yang namanya binatang. Begitu loh. Jadi kalau beriman dulu baru berakal, apa ubahnya kita dengan binatang gitu loh? Halo Bang. Nah, halo Bang. Ah, ya betul. Nah, begini kan. Coba tanya sama Orten kayak gini. Ya Orten coba jawab begini aja. Kalau ke gereja mereka tuh imani dulu kata pendeta atau berakal dulu pakai pikiran untuk memikir? Sebentar ya. Sebentar begini. Setiap manusia pasti ada akalnya. Ya. Nah, saya ulangi. Setiap manusia pasti ada akalnya. Tetapi tidak semua manusia mempunyai iman. Paham ya? Dalam ini maknanya. Saya ulangi, menurut ini pemikiran saya ya. Semua manusia, setiap manusia pasti mempunyai akal. Tetapi tidak semua manusia mempunyai iman. Tidak semua manusia mempunyai beriman. Oke. Paham ya maksudnya dalam artinya ini? Berarti setiap manusia. Sebentar. Itu yang pertama ya. Yang kedua. Saya jawab kedua. Dulu. Satu dulu. Sebentar. Saya selesaikan dulu. Yang kedua, ya. Manusia diselamatkan oleh karena iman. Ya, manusia diselamatkan karena iman. Ini menurut iman saya, ya. Tidak lain, Bos. Bukan karena akal. Bukan karena akal manusia itu diselamatkan, tetapi oleh karena iman manusia itu diselamatkan. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Bang, setiap manusia. Halo. Bang, jalan lurus. Bedakan akal sama berakal. Semua manusia punya akal, tapi tidak semua manusia dapat berakal. Semua manusia punya pikiran, tapi tidak semua manusia berpikir. Itu Bang. Ya. Yang harus Abang pahami itu gitu loh.
Iya, iya jelas. Seperti saya katakan. Abang punya akal, saya bilang. Setiap Apakah manusia abang berakal? pasti mempunyai akal. Enggak, yang Setiap ditanya manusia itu pasti berakal. mempunyai akal. Yang mana yang lebih dahulu berakal dulu, bukan tidak akal. semua manusia mempunyai sama iman. ini enggak ada, sama aja ini, sama omong kosong. Pahami. Dalam ini Omong kosong maknanya. semoten ini. Halo. Makna yang dalam macam mana yang bang maksud? Nggak paham pula aku nengok. Sekarang gini aja lah. Bola itu bulat. Bulat itu belum tentu bola. Sekarang yang Anda pakai itu bulat dulu atau bola dulu gitu. Kalau sudah berbicara tentang iman, berarti itu berbicara tentang ketuhanan. Halo. Paham ya? Dong, Berhubungan tentang Tuhan. Didengarin dulu pendapat orang. Saya kasih contoh. Contoh apa contoh? Saya kasih contoh. Kalau misalnya kau disuruh melompat dari atas gunung, terjun ke bawah, kira-kira kau mau enggak? Sekalipun kau di dalam iman kau ada. Orang gila itu yang mau. Jadi pahami. Orang yang berakal tentu tidak mau. Jadi tentang keimanan itu pasti berhubungan tentang ketuhanan. Atau beriman dulu. Ketika kamu bawa analogi tadi. Jadi iman ini hubungannya ke Tuhan. Iman ini hubungannya ke Tuhan. Berarti yang mana lebih dahulu tadi bang jalan lurus. Kamu bawa analogi. Ketika orang dinyatakan kamu melompat di atas gunung, lompat ke atas gunung, di bawah gunung itu ada jurang. Yang kamu lihat ada jurang, yang mana kamu percaya dulu? Percaya untuk melompat dulu atau berakal dulu? Saya sudah jelas dari awal saya katakan di saya tetap saya mengutamakan, mengedepankan iman. Kamu meloncat dulu ya? Nah, kalau iman saya mengatakan tidak, Saya tidak berakal. ini gimana? Kan iman yang menjawab tuh. Noten memang dasar kamu ya. Jadi cobalah cerdas, disimak. Jadi beda ya, beda. Jadi dari narasi tadi saya simpulkan memang beda. Iman menurut Anda dan iman menurut saya beda. Nah, bagi saya tetap mengedepankan iman, baru kita mengerti. Karena itu yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab mana tertulis di dalam Alkitab kayak gitu? Jangan campur aduk surat Paulus sama kata-kata Yesus. Coba. Oh, enggak apa-apa, biar surat Paulus saja. Asal jangan surat kamu aja yang ada di situ. Surat Paulus asal jangan surat kamu aja yang enggak perlu di apa situ. Mau surat Paulus, mau surat siapapun di situ. Kalau tadi dia dicurahi Roh Kudus. Tadi Anda menyinggung masalah ketuhanan ya. Saya tanya dulu sama Anda. Tuhan Anda yang mana yang benar gitu? Siapakah Tuhan Anda? Ini udah lari dari konteksnya nih yang kita bahas iman yang benar. Iya. Kalau mau bahas yang lain ganti itu apanya stikernya itu. Ini aja Bang Luling katanya dia beriman kepada Bible. Bang, saya mau uji dulu ke iman abang ya. Iman abang lebih utama iman ya. Oke. Markus 16 tidak, nomor saya tidak ada mengatakan beriman kepada Bible, tidak. Saya tidak ada mengatakan beriman kepada Bible. Saya beriman kepada Tuhan. Markus 16 nomor 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Percaya kan beriman, tanda-tanda orang yang beriman. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru lagi bagi mereka. Markus 16 nomor 18, mereka akan memegang ular dan sekali mereka minum racun mereka tidak akan mati. Abang kalau dihadapkan minum racun boleh mau nggak? Ada ayat mengatakan jangan dulu Bang. Oh iya saya menjawab ini. Jawab dulu Bang, boleh mau nggak minum racun? Jangan engkau mencobai Tuhan minum raja itu bukan untuk itu Bang. Yang dicobai bukan Tuhan. Masa Tuhan yang disuruh minum racun Bang? Jangan engkau mencobai Tuhan alamu. Yang dicobai minum racun Bang? Jadi kalau kita sudah tahu itu ular, kita pegang, berarti kita mencobai Tuhan. Dicobai minum racun Bang. Tapi kalau kita misalnya berjalan-jalan di tengah hutan, kita kita tidak tahu, tiba-tiba kita patok ular, tapi karena kita iman, kita tidak apa-apa. Paham bahasa enggak? Bahasa paham enggak? Justru Anda tidak paham.
Nah, kalau paham boleh saya tanya. Boleh saya tanya. Anda ini kebanyakan bertanya. Cuma satu. Kami belum ada bertanya loh. Kami belum ada bertanya. Satu aja, boleh? Boleh stop ya. Boleh stop, kita bertanya lagi ya. Boleh. Tes keimanan mereka ini seperti apa? Ya, Abang Jalur, izin ya kita bertanya lagi ya. Bang, sebentar bang. Boleh ya? Boleh? Satu aja. Boleh aku bertanya? Dengan Abang Jalur bertanya, izin Abang Lus dulu bertanya lah. Sebentar dulu, udah hampir 2 jam loh. Ya Abang Gus, izin boleh dibalik lagi lah. Kita lagi bertanya. Aku mau nanya sama Oten. Nah, Abang Gus, boleh izin ya? Biar dia tahu Tapi satu lagi mau tanya terus. Bentar. Yang nggak ngantuk tidur. Iya, Boleh. itu kita jadi diskusi gini hanya satu arah aja. Kamu aja bertanya ngapain sih? Diam aja sebentar, Abang Jalur semua bertanya sebentar dulu. Dikasih space untuk orang lain juga bertanya tentang apa kamu kah? Kayaknya tadi Bang jalan lurus